Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini yang berbahagia gitu ya, kita bisa berkumpul, berjumpa, saling bersilaturahim gitu ya, saling menyambung persaudaraan walaupun kita tidak bertatap muka ya. Tapi insya Allah jarak kita yang sangat jauh tidak menjauhkan juga hati kita ya. Justru dengan jaraknya kita yang jauh ya, hati kita ini saling terpaut dan saling dekat ya. Bahkan nanti insya Allah kita berdoa semoga Allah berikan pertemuan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jangan lupa juga kita salawat dan salam pada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pejuang-pejuang dakwah, dan semoga kita semua Allah berikan syafaat ya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fillah rahimakumullah, teman-teman Rohis SMA Negeri 43 Jakarta yang Ane cintai dan Ane banggakan gitu ya. Yang mana Rohis 43 adalah tempat Ane tumbuh dan berkembang gitu ya. Ketika Ane dulu masih ada di SMA 43. Yang pertama Ane pengen minta maaf ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila hadirnya di sini Ane kurang maksimal gitu ya. Karena qadarullah gitu ya. Istri Ane baru lahiran itu tanggal 17 Februari ya. Yang harusnya diperkirakan lahirnya itu tanggal 26 ya, 26 Februari. Ya, jadi sebenarnya ketika awal Ane dikontak sama panitia, ya Ane pernah bilang ke panitia, Ane agak wanti-wanti gitu ya. Karena tanggal-tanggal segitu istri Ane kemungkinan akan lahiran gitu ya. Tapi ya qadarullah gitu ya, kita lahiran Ane maju seminggu lebih cepat daripada perkiraan, dan itu membuat Ane saat ini masih belum sempat untuk menyiapkan materi ya. Menyiapkan materi dengan maksimal kayak gitu ya. Tapi insya Allah kita akan tetap berdiskusi tentang tema hari ini, yaitu tentang sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ya, tapi Ane mohon maaf belum ada PPT yang bisa ditampilkan ya. Kemudian juga mungkin apa yang Anda sampaikan di sini tidaklah full ya. Akan tetapi kita bisa diskusikan bersama ya. Barangkali teman-teman punya referensi yang lebih lengkap daripada Ane tentang Abdurrahman bin Auf. Tapi yang kita ketahui bersama bahwa Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Nabi
yang dijamin masuk surga, ya, yang kemudian kontribusi sangat besar terhadap dakwah Islam, ya, saat itu. Dan kita pun juga bisa mengambil pedoman dari Abdurrahman bin Auf, karena beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang mempunyai karakteristik tertentu, ya. Bahasanya kalau sahabat Nabi itu ada macam-macam kategorinya. Ada yang budak, ada gitu ya. Ada yang orang kaya, ada. Ada yang pedagang, ada. Ya. Ada lagi yang dari kalangan bangsawan, ada juga. Ya. Dan itu semua membuat kita bisa sebenarnya mencontoh, ya. Kalau misalnya kita punya pribadi tertentu, ya. Ini membuat kita lebih mudah untuk mencontoh para generasi sahabat Nabi. Ya. Bahasanya nih, kalau kita belum bisa sesempurna Rasulullah SAW, coba ya, buat yang bisnismen belajar dari Abdurrahman bin Auf. Buat yang orang-orang menengah ke bawah, ya, coba belajar dari Bilal bin Rabah, belajar dari orang-orang yang miskin tapi tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Buat yang hartanya sangat tinggi, sangat banyak, ya, bisa juga belajar pada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan sahabat-sahabat Nabi lain yang kemudian memiliki harta yang banyak. Ya, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memiliki contoh ataupun memiliki tokoh. Ya. Islam itu tidak pernah kehabisan tokoh. Ya. Tokoh yang kemudian bisa kita tiru sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Nah, dalam hal ini, ya, yang bisa kita contoh dari Abdurrahman bin Auf adalah tentang kekayaannya dan kedermawanannya. Ya. Jadi Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat Nabi yang dalam kategori kaya raya, ya, dan juga dermawan. Ini afwan ya, nggak nyampe PPT dan nggak bisa nampilin kamera ya, karena ini lagi di rumah orang tua. Jadi 2 hari setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam dan berbaiat, baru nih Abdurrahman bin Auf itu masuk Islam. Ya, jadi termasuk awal-awal nih, as-sabiqunal awalun. Ya. Artinya pasti dijamin masuk surga. Nah, tadi ya, masuk Islam itu 2 hari setelah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian dia termasuk as-sabiqunal awalun dan merupakan sahabat Rasulullah yang kaya raya dan terkenal akan kegemarannya untuk bersedekah, ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua nggak jauh dari latar belakang nasabnya, ya, orang tuanya. Karena orang tuanya, ya, itu adalah Auf bin Abdul Auf, ya. Jadi Auf bin Abdul Auf ini mendidik anaknya untuk menepati janji dan mencintai sesamanya, sehingga nilai-nilai seperti kebijaksanaan, kemudian kesetiaan, kedermawanan dan sebagainya terus melekat kepada Abdurrahman bin Auf, ya, ketika beranjak dewasa. Nah, dalam satu kisahnya yang terkenal, ya, di Madinah, ya, itu tiba-tiba mendadak ramai. Warga-warga dan para pedagang itu berlarian menuju jalanan. Ya, rupanya kafilah dagangnya Abdurrahman bin Auf itu dengan 700 ekor untanya lengkap dengan dagangan itu memasuki Madinah untuk disumbangkan. Nah, ini agak-agak mirip nih ya. Kalau kemarin kan kita lihat di berita, ada yang tahu nggak berita di desa mana gitu ya, tiba-tiba datang puluhan mobil gitu ya, puluhan mobil yang dibeli sama warga desa kayak gitu. Nah, itu ada tuh ya. Nah, tapi bedanya adalah ini 700 ekor unta. Unta itu barang mahal ya. Kalau ibaratnya di kita itu mobil ya. Mobil-mobil itu datang, ya antum bayangin aja nih ya. Ada orang kaya datang dengan 700 mobil. Masuk ke Madinah, masuk ke kota untuk disumbangkan. Jadi 700 itu bukan untuk dia sendiri atau buat pamer-pameran, bukan. Tapi 700 itu untuk dibagikan ke orang-orang di Madinah. Singkat cerita, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha saat itu sedang menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ini mengingat
tentang bahwa Rasulullah pernah bilang semoga Allah melimpahkan berkahnya bagi Abdurrahman dengan baktinya di dunia serta pahala yang besar di akhirat nanti. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda bahwa Abdurrahman bin Auf akan masuk surga sambil merangkak. Ya. Jadi kata Rasulullah, seorang Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga tapi merangkak, gitu ya. Nah, kaget kan gitu ya. Ketika mendengar hal tersebut, seorang sahabat lari-lari kencang mencari Abdurrahman bin Auf untuk menyampaikan kabar gembira itu. Hingga akhirnya Abdurrahman bin Auf itu menemui Aisyah radhiyallahu anha dan bertanya, "Wahai ibunda, apakah ibunda mendengar sendiri ucapan itu dari Rasulullah?" Kata Aisyah, "Ya, aku mendengar sendiri." Ya. Mendengar hal tersebut, ya, beliau kegirangan sambil berkata, "Wahai ibunda, saksikanlah seluruh unta lengkap dengan barang dagangan di punggungnya, masing-masing aku dermakan, aku infakkan, ya, untuk peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk perjuangan Islam." Kayak gitu ya. Jadi bayangin 700 ekor unta, ya bisa dibandingin ya. Kalau misalnya kita bayangin satu ekor untanya itu adalah 200 juta misalnya. Ya, maka berarti 200 juta dikali 700 ya. Itu diinfakkan untuk peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya memang pasokan-pasokan amunisi, senjata, kemudian perlengkapan perang ya, saat itu bisa dibilang sangat meningkat drastis gitu ya. Karena banyak orang-orang seperti beliau gitu yang kemudian rela menginfakkan harta bendanya untuk Islam ya, dibandingkan orang-orang kafir Quraisy ya. Kalau orang-orang kafir Quraisy mereka berjuang itu untuk mempertahankan yang namanya budaya nenek moyang mereka ya. Dan mereka pun nggak gigi-gigi amat gitu ya. Mereka berjuang ya seadanya aja. Mereka berjuang karena kebencian terhadap Rasulullah SAW. Tapi kalau orang-orang Islam, mereka berjuang untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk meraih yang namanya mati syahid. Ya. Jadi kalau kita bandingkan itu nggak apple to apple. Ya. Pasti secara walaupun secara logika mungkin orang-orang kafir Quraisy akan banyak menang, tapi ternyata secara ruhiyah, secara giroh semangat gitu ya, secara api yang membara dalam tubuh umat Islam itu jauh lebih besar daripada orang-orang kafir Quraisy kayak gitu. Nah, dalam cerita tersebut diilustrasikan bahwa Abdurrahman bin Auf itu tidak merangkak karena sulitnya masuk surga. Sebaliknya, saking dekatnya dengan surga sehingga ia tak perlu lagi berjalan dan hanya perlu merangkak saja. Ya. Jadi yang awalnya beliau ketakutan gitu ya, karena mendengar itu khawatirnya dengan banyaknya harta gitu ya, membuat dia masuk surga dengan cara merangkak. Tapi ternyata tafsirnya sebaliknya gitu ya, bahwa beliau itu merangkak bukan karena kesusahan, tapi justru karena saking dekatnya dengan surga, maka nggak perlu jalan lagi, udah merangkak aja gitu ya. Bahasanya seperti itu. Nah, dalam buku The Great Sahaba, ya, The Great Sahaba karangan Rizim Aizid, ya, Abdurrahman bin Auf itu yang lahir tepat 10 tahun setelah tahun gajah. Ya. Jadi 10 tahun setelah Rasulullah SAW lahir. Ya. Jadi beda 10 tahun nih sama Rasulullah. Menjadikan sifat dan sikap dermawan ajaran ayahnya menjadi tuntunan. Bahkan dalam buku tersebut disebut juga bahwa setelah masuk Islam, ya, segala sikap Abdurrahman bin Auf itu menjadikannya semakin dekat dengan Rasulullah. Ya, terlebih ketika ia rela berkorban demi agama dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti yang namanya Abdurrahman bin Auf ini sangat menjunjung tinggi mengorbankan harta jiwanya demi Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal mungkin, ya. Bahasanya nggak setengah-setengah gitu ya. Ikut perang, oke, ikut perang, ya. Ketika ada butuh dana, langsung nyumbang dana, ya. Jadi segala apa yang dia punya itu diberikan, disumbangkan untuk dakwah, untuk Islam. Nah, jadi luar biasanya seperti itu ya. Nah, tentunya dalam Al-Quran juga banyak ya ayat-ayat tentang perjuangan dengan bi amwalikum wa anfusikum gitu ya, dalam surat Al-Anfal gitu ya, surat
Muhammad ya. Kemudian surat ya, banyak ya dalam Al-Qur'an itu yang bunyinya kira-kira hampir seperti ini. Apa namanya? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, dan berjuanglah kamu dengan harta dan jiwamu ya. Nah, itu ada beberapa padanan gitu ya. Bi amwalikum wa anfusikum, ada juga yang bi anfusikum wa amwalikum. Ya, tapi yang paling banyak adalah bi amwalikum wa anfusikum. Artinya harta dulu ya. Harta dulu baru kemudian jiwa. Ya. Dibandingkan jiwa dengan harta dulu. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Nah, itu. Jadi banyak ya ayat-ayat yang kemudian menunjang apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian seperti apa sih beliau itu? Beliau itu adalah orang yang berfisik gagah dan tampan. Ya. Mantap ya. Udah kaya raya, gagah, ya, tampan lagi ya. Memiliki kulit kemerah-merahan, bukan apa namanya? Kulitnya eksotis gitu ya. Kemerah-merahan. Rambut hitam tak beruban dan tangan serta jari yang besar. Ketika berjalan, ia kerap terlihat sedikit pincang. Ya, karena cacat pada kaki yang diperoleh saat jihad jalan Allah pada perang Uhud. Ya, jadi perang Uhud kan satu itu berkecamuk ya. Ya. Ada yang ingat siapa lawannya di perang Uhud? Lawannya orang-orang Islam siapa? Nggak tahu, Bang. Nggak tahu. Ya, jadi lawannya itu adalah Khalid bin Walid. Ya. Bayangin ya, orang-orang Islam melawan Khalid bin Walid yang kemudian dijuluki sebagai ahli perang terbaik kayak gitu ya. Panglima perang terbaik. Saat itu belum masuk Islam ya. Saat itu strateginya luar biasa ya. Mereka orang-orang kafir Quraisy mengitari Bukit Uhud ya. Sampai kemudian menyerang orang-orang Islam dari belakang. Sehingga orang-orang Islam yang tadinya sibuk mengambil ghanimah, sibuk mengambil harta rampasan perang, mereka kemudian diserang dari belakang, kemudian lari tunggang langgang. Makanya banyak yang terluka, bahkan banyak juga para syuhada yang meninggal dunia. Kayak gitu. Para orang-orang Islam yang meninggal dunia. Para hafiz Quran. Kayak gitu ya. Nah, makanya termasuk dalam hal ini Abdurrahman bin Auf yang terkena luka pada kakinya sehingga akhirnya jadi cacat. Pincang ya. Berarti kan Abdurrahman bin Auf itu juga mengorbankan jiwanya. Ya, nggak cuma hartanya, tapi juga jiwanya. Nah, karena Islam semakin lama mendapatkan perlakuan yang diskriminatif, kemudian bahkan ditindas ya oleh orang-orang Quraisy, maka beliau juga hijrah ya. Sesuai dengan izin Rasulullah SAW. Tak berselang lama ia bersama sahabat lainnya hijrah ke Habasyah. Jadi pertama itu hijrahnya ke Habasyah. Habasyah itu adalah daerah di Ethiopia, ya, Afrika. Jadi sebelum ke Madinah, ya, beliau orang-orang Islam itu hijrah juga ke Habasyah, Ethiopia. Yang mana saat itu rajanya adalah raja yang Nasrani, namanya Raja Najasyi. Ya, Raja Najasyi ini orang Nasrani yang kemudian masih lurus, masih hanif. Ya, bahkan pemahamannya terhadap Islam bahwa dia juga menyembah Allah, menjadikan Nabi Isa sebagai utusan Allah gitu ya. Dan kemudian sangat dekat dengan Islam gitu. Peristiwa itu terjadi pada saat Rasulullah diutus pada tahun kelimanya. Nah, namun demikian Abdurrahman bin Auf itu tidak bisa bertahan lama di daerah tersebut ya. Panggilan hatinya menyuruhkan untuk kembali ke Mekah dan membantu Rasulullah dalam menyebarkan Islam. Jadi yang diutus ke Habasyah itu enggak semuanya. Ada beberapa utusan termasuk ada Utsman bin Affan, ada siapa namanya pamannya Rasulullah tuh lupa nih ya, paman Rasulullah yang kemudian pandai berdiplomasi gitu ya. Nah, itu yang kemudian menyampaikan tentang Islam kepada Raja Najasyi, termasuk Abdurrahman bin Auf ya. Nah, tapi karena saking kangennya gitu ya untuk membantu Rasulullah dalam menyebarkan Islam, karena Rasulullah nggak ikut ke Habasyah. Rasul hanya mengutus beberapa orang untuk survei
ya, survei nih kira-kira Habasyah nih bisa nggak nih memberikan bantuan, memberikan naungan ya kepada orang-orang Islam. Nah, akhirnya beliau itu kembali mengikuti hijrah ke Madinah sehingga akhirnya ia hidup bahagia. Selain membantu menyebarkan Islam, dia juga menjadi pengawal setia Rasulullah. Jadi bahasanya ini bodyguard juga ya. Bayangin orang kaya mana yang mau jadi bodyguard ya. Karena beliau termasuk orang yang punya tubuh yang besar, gagah, dan tampan tadi ya. Meskipun di luar kehidupannya yang lain, ia merupakan pengusaha sukses dengan usaha dagangnya. Jadi bisnismen juga, orang yang sangat kuat juga. Ini bahasanya orang bela diri ya, orang silat ya, orang taekwondo ya. Kemudian dia juga anak rohis gitu ya. Dia juga seorang pengusaha. Hasil dari dia pekerjaan yang disukainya itu, ya, nggak membuat dia menjadi sombong atau berdiam untuk menikmati kekayaannya. Sebaliknya, ia justru memanfaatkan kekayaannya, rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan pada orang lain, disumbangkan pada Islam, ya, dengan percaya pada jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba antum bayangin, ya, saat ini mungkin kita masuk Islam, kita punya idealisme nih, ya. Wah, kalau ada peperangan jalan Allah, gue rela untuk berinfak. Tapi kenyataannya pada saat di lapangan, ketika dakwah sedang butuh duit, ya ketika rohis nih misalnya bikin agenda, ya, agenda yang butuh uang banyak, ya apakah antum langsung tergerak untuk mengeluarkan dana, ya padahal antum juga butuh dana, begitu. Itu kan suatu dilematis, suatu hal yang sangat banyak pertimbangannya gitu ya. Kira-kira gue infak berapa ya? Ya, kira-kira kalau gue infak segini, gue bisa jajan lagi atau enggak nih gitu ya. Nah, itu banyak banget pikiran-pikiran kayak gitu yang kita lakukan. Tapi enggak sebaliknya dengan Abdurrahman bin Auf ya. Beliau justru memanfaatkan harta yang dimilikinya untuk memperbanyak sumbangan, memperbanyak infak. Jadi paradigma dia memiliki rezeki itu adalah dengan banyak rezeki gue bisa banyak infak, begitu. Jadi bukan seperti kapitalis gitu ya. Kalau kapitalis itu kan mengumpulkan uang dengan sebanyak-banyaknya dan jadi serakah, ya. Pokoknya dia akan terus menambah lagi hartanya, kemudian disimpan, ya. Investasi lagi, disimpan lagi. Ya, itu adalah paradigma kapitalis, gitu ya. Tapi beliau enggak kayak gitu. Ya, beliau paradigmanya paradigma Islam, ya, sehingga harta yang dimilikinya itu dia yakin betul bahwa itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia hanya diberikan amanah untuk memegangnya, gitu ya, dan menyalurkannya pada yang berhak menerimanya, begitu. Dan juga percaya pada jaminan Allah bahwa orang-orang yang bersedekah, gitu ya, itu ibaratnya menanam satu pohon, ya, yang pohon itu nanti akan mekar menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai itu akan mekar menjadi 100. Ya, jadi dari yang kita tanam itu justru akan berlipat ganda jadi 700 kali lipat. Ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Masalul ladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra dan sebagainya itu adalah ayat tentang infak gitu ya. Barang siapa yang berinfak di waktu lapang dan sempit gitu ya. Itu ibarat kita menanam sebuah pohon, yang pohon itu benih yang kemudian benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai dan setiap tangkainya akan tumbuh 100 100 tangkai lagi kayak gitu ya. Sehingga yang tadi satu benih jadi 700 kali lipat. Ini luar biasa ya. Nah, berani nggak kita kayak gitu ya? Berani nggak kita memiliki paradigma sudut pandang seperti beliau ya? Yang rela menginfakkan hartanya dan yakin akan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mengutip kisah 10 pahlawan surga karya Abu Zaid, ya, pada awalnya beliau memiliki nama Abdul Amr bin Abdul Auf bin Al-Haris yang berasal dari keturunan Bani Zuhra. Bani Zuhra itu adalah keturunan paman Rasulullah dari pihak ibu. Ya, jadi termasuk ya nasabnya masih nasab mulia, begitu. Setelah mengatakan kesanggupannya berjalan di jalan Allah, Rasulullah berkata padanya untuk mengganti nama. Jadi pasca masuk Islam, diminta sama Rasulullah untuk ganti nama. Gantilah namamu dengan Abdurrahman. Dengan kata-kata itu, dia sangat bergembira.
Ya, sehingga saat itu kemudian dikenal nama Abdurrahman bin Auf. Ya, pedagang sukses sahabat Nabi yang memperjuangkan Islam hingga akhir hayatnya di usia ke-75 tahun. Jadi itu ya teman-teman, seorang tokoh yang sangat bersejarah ya, dan sangat ikonik ya. Kalau ditanya tentang siapa sahabat Nabi yang kaya raya, pasti orang pada jawab Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi banyak banget ya tokoh-tokoh Islam yang bisa kita contoh, yang bisa kita jadikan sebagai teladan, begitu. Nah, baik ya teman-teman, itu semua yang bisa kita pelajari dari seorang Abdurrahman bin Auf. Ya. Semoga dari kisah beliau ya kita bisa nggak sekedar menjadi dongengan semata gitu ya, yang kuping kita bisa dengar, kemudian kita bisa mengagumi sosoknya, nggak sampai situ aja ya, tapi bagaimana kita menjadi pribadi yang menjadikan harta yang kita miliki itu adalah bahan untuk kita berkontribusi demi Islam ya, apalagi teman-teman yang hari ini bergabung dalam suatu lembaga dakwah yang namanya Rohani Islam ya, yang mana sama-sama kita ketahui setiap pekan mungkin ada agenda, setiap bulan ada agenda ya, dan agenda itu pasti membutuhkan dana ya, dan dana itu nggak cuma kita bergantung pada sekolah, tapi juga dalam Islam itu ada prinsip namanya sundukuna joyubuna ya, kantong kita ya dari kita gitu ya, bahasanya ya dari kita untuk kita ya, dan untuk umat ya gitu ya. Kalau kita bikin agenda ya kita danain sendiri ya, prinsipnya begitu, walaupun kita juga perlu nyari-nyari dana ke luar ya, ke sekolah, ke sponsor dan sebagainya. Tapi bagaimana kita memiliki paradigma seperti itu? Dan dalam Islam ada materi yang namanya tauhidullah ya. Tauhidullah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita mengesahkan Allah adalah dengan menyembah Allah, kemudian pandangan kita terhadap Allah itu adalah Allah sebagai pencipta, kemudian pemberi rizki, kemudian pemberi pertolongan dan sebagainya ya. Karena ada di zaman Rasul ya, orang-orang yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya, tapi nggak menjadikan Allah sebagai pemberi rizki ya, sehingga dia masih minta duit sama orang lain, atau masih minta duit sama dukun ataupun berhala. Nah, jangan dikira zaman sekarang nggak ada. Zaman sekarang juga ada ya. Zaman sekarang juga ada teman-teman. Ya. Orang-orang yang ditanya pasti jawabnya Islam, kata Islam ya, agamanya Islam. Tapi ketika ada masalah ekonomi gitu ya, larinya bukan ke Allah tapi ke dukun. Ya. Datanglah dia ke dukun minta untuk jadi orang kaya. Padahal dukunnya sampai sekarang nggak kaya-kaya gitu ya. Ini yang jadi satu hal yang membagongkan gitu ya. Orang-orang miskin datang ke dukun untuk jadi orang kaya, sedangkan dukunnya sendiri nggak kaya gitu ya. Kalau dukunnya bisa jadi orang kaya, bisa jadi orang sebagai orang kaya, kenapa nggak dia sendiri yang jadi orang kaya ya gitu ya. Ini kan satu pemandangan yang sangat ironis gitu ya. Nah, banyak ya kayak gitu ya, orang-orang yang bertauhidnya setengah-setengah ya. Atau tidak menjadikan Allah sebagai ilah yang sesungguhnya, sebagai sesembahan yang sesungguhnya. Nah, maka dari itu para ulama ya memberikan klasifikasi dalam kita memahami tauhid, sehingga kita tidak setengah-setengah dalam memahami tauhid. Ya. Yang pertama itu adalah tauhid rububiyah. Ya, tauhid tentang Allah sebagai Rob, ya, sebagai Tuhan alam semesta. Ini sebenarnya tafsir dari surat An-Nas. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang pertama adalah tentang Qul a'udzu birabbin nas. Ya, aku berlindung
Ya, katakanlah aku berlindung kepada Allah, Rabbin Nas, Tuhannya manusia. Ya, jadi kita harus menganggap Allah sebagai Tuhan, ya, sebagai sosok ataupun zat yang kita sembah. Ya. Yang kedua adalah Malikin Nas. Ya. Kita menganggap Allah sebagai Malik, sebagai raja. Kalau raja itu berarti dia berhak memerintah, melarang, kemudian memberikan hukuman dan sebagainya. Kalau tadi yang Rob itu Tuhan, kita ketahui bersama bahwa sifat-sifat Tuhan adalah menciptakan, mematikan, kemudian memberikan rizki, kemudian memberikan pertolongan dan sebagainya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya, sesembahannya manusia. Ya, ilahin nas. Jadi Allah adalah zat yang berhak kita sembah dan layak kita sembah. Ya, nggak ada satupun zat di muka bumi ini ataupun di alam semesta ini yang berhak kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita tinjau lagi ya, definisi dari ilah itu banyak, teman-teman, ya. Yang kita rindui, yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita takuti, yang kita tujukan, ya. Semua itu adalah ilah, ya. Jadi kalau ada sosok lain di samping Allah yang kita sanjungkan, kita takuti, kita rindui, kita banggakan lebih daripada Allah, maka itu adalah togut. Ya, itu adalah kesyirikan kecil. Ya, kesyirikan yang membuat kita tidak sempurna dalam bertauhid. Termasuk orang-orang kafir Quraisy. Ya, yang dalam hal ini mereka meyakini Allah sebagai Tuhan. Ya, kalau mereka bersumpah pun bahkan sumpahnya pun demi Allah gitu ya. Wallahi demi Allah. Ini orang-orang kafir, bahkan Abu Jahal sekalipun begitu. Ya. Ketika ditantang sama Rasulullah, wahai Abu Jahal, maukah engkau aku tunjukkan satu kalimat, ya, yang bisa membuat kamu menguasai dunia, ya, dan seisinya. Kata Abu Jahal, wallahi gitu ya. 10 kalimat pun akan aku jabanin. Katakan apa kalimatnya? Kata Rasulullah, kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru tuh marah tuh Abu Jahal, ya. Celakalah engkau gitu ya. Apakah kau ingin ngajak saya bertarung, ya gitu. Kata Abu Jahal begitu. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu menjadikan Allah sebagai Tuhan, ya. Tapi tidak sebagai raja, ya. Bahkan mereka pun negosiasi, ya, ketika saat itu Rasulullah menawarkan tauhid, menawarkan Islam, mereka sempat negosiasi, ya. Kata mereka gini, wahai Rasulullah, ya, kami sangat mengenalmu, ya. Kamu adalah orang yang baik hati, kemudian ramah, kemudian terpercaya dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita bernegosiasi? Sehari saya nyembah Tuhan kamu, sehari kamu nyembah Tuhan saya, ya gitu ya, nenek moyang saya. Mau nggak kayak gitu? Nah, ini diabadikan dalam kisah yang sangat populer gitu ya. Kata Rasulullah apa? Wallahi seandainya matahari diletakkan di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, maka tidak sedikit pun akan aku goyahkan dari dakwah Islam ini, kayak gitu ya. Jadi sampai keluar ayat surat Al-Kafirun. Ya, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya. Katakanlah orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ya. Nah, ini diulang-ulang nih ya. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah, ya. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, jadi masing-masing aja lah. Kita toleransi. Silakan kamu jalanin sesuai dengan keinginanmu. Tapi jangan pernah larang-larang kami untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebaikan, kebenaran. Gitu. Nah, ini yang kemudian kita mesti pelajari juga, ya. Sama-sama kita periksa dalam hati kita, apakah kita sudah menjadikan Allah sebagai Rob, sebagai Malik, sebagai ilah, ya.
So jangan-jangan kita cuma setengah-setengah nih. Cuma menganggap Allah sebagai Rob aja, tapi tidak sebagai Malik, tidak sebagai ilah. Ya. Salah satu sifat Allah adalah Al-Wali, yaitu pelindung, ya, pemimpin, pelindung. Dalam Al-Quran diabadikan kalau kita sering baca surat gitu ya. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Ya. Waladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Yang artinya adalah sesungguhnya ya, Allah melindungi, ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah memberikan perlindungan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Minaz zulumati ilan nur. Waladzina kafaru, dan orang-orang kafir sebaliknya, ya, menjadikan togut, ya, setan, berhala dan sebagainya sebagai pelindung, ya, yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mulai ke ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah orang-orang penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Nah, ada perbedaan di sini teman-teman, ya. Ini agak sedikit melebar dari kisah Abdurrahman bin Auf, ya, tapi ini masih nyambung, ya. Bagaimana kita meneladani sosok beliau? Kalau orang-orang beriman, ya, itu menjadikan orang-orang beriman itu Allah berikan jaminan, Allah berikan garansi, Allah berikan perlindungan. Allahu waliyul ladzina amanu. Di sini Allah sebagai subjeknya. Ya. Kalau kita lihat bahasa Arabnya berbeda tuh. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah sebagai pelindung orang-orang beriman. Ya. Berarti Allah yang action di sini. Allah yang sebagai subjek. Kalimat yang kedua, waladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang kafir menjadikan taghut sebagai pelindung. Ya, di sini subjeknya orang-orang kafir. Jadi yang kita bisa bedakan di sini adalah togut itu tidak pernah memberikan jaminan, tidak pernah memberikan janji untuk melindungi orang-orang kafir. Tapi justru orang-orang kafir itulah yang menjadikan togut sebagai pelindungnya. Ya, ya jelas nggak bisa ngasih pelindungan, orang togut aja berhala, gitu ya. Sesuatu yang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa ngelakuin pelindungan ataupun bahkan melindungi diri sendiri nggak bisa. Ya, ketika ada berhala ditimpuk sama batu ataupun dibelah pakai kapak, nggak akan bisa ngasih perlawanan, ya gitu ya. Apalagi ngasih kehidupan, menciptakan alam semesta yang sangat teratur dan sebagainya, nggak akan mungkin, ya gitu ya. Kalau di kisah Nabi Ibrahim kan begitu, ya. Untuk membuktikan logika bahwa togut itu ataupun berhala itu adalah salah untuk dijadikan sebagai sesembahan, maka Nabi Ibrahim itu menghancurkan semua berhala. Ya. Nah, poinnya di sini adalah bagaimana kita menjadikan Allah sebagai wali, sebagai pelindung. Ya. Begitupun juga Allah sebagai amir, sebagai pemerintah, ya, yang berhak memberikan perintah dan larangan. Sekarang kita telusuri sama-sama. Apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, ya, kita sudah menjadikan itu sebagai suatu perintah yang wajib kita laksanakan? Atau hanya sebatas, di Islam itu kayak gini, gue mah biasa-biasa aja lah, gitu ya. Lah biasa-biasa kayak gimana gitu ya? Bukankah orang-orang Islam yang biasa-biasa itu adalah orang-orang yang melaksanakan kewajiban dan menjalankan sunnah Nabi SAW, ya gitu ya. Jadi kalau dia bilang Islam biasa-biasa aja, harusnya Islam yang kayak Rasulullah, yang kayak sahabatnya itu Islam yang biasa-biasa aja tuh, ya. Bukan Islam yang KTP itu beda jauh gitu ya. Islam KTP itu justru Islam yang bisa dibilang tauhidnya itu nggak sempurna, kayak gitu ya. Karena hanya menganggap Islam ataupun agama sebagai status aja, bukan sebagai jati dirinya, bukan sebagai tujuan hidupnya dan sebagainya. Di TikTok ya, ada yang main TikTok sini, banyak ya. Itu ada akun-akun yang bagus gitu ya, yang kemudian mendakwahkan tentang tauhid, ya. Dan di situ pun lawannya nggak main-main, lawannya adalah orang-orang ateis, orang-orang agnostik. Ya. Ateis itu orang yang nggak punya Tuhan, yang nggak percaya Tuhan. Agnostik itu orang yang nggak percaya agama. Jadi ada orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu ada,
tapi nggak mau ikutin agama. Karena menurut mereka agama itu terlalu subjektif, ya. Karena beda-beda di setiap agama, ya. Aturan-aturannya beda-beda, larangannya beda-beda, sehingga mereka bingung mana yang benar, kayak gitu. Tapi kalau orang menggunakan akal pikirannya, menggunakan hati nuraninya, maka mereka akan memilih Islam sebagai agamanya. Karena Islam adalah inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam, hanya Islam. Ya, tidak pernah ada satupun agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala selain Islam. Bahkan nabi-nabi dan rasul pun, ya, mereka juga memeluk agama Islam dengan ajaran tauhid, kayak gitu ya. Nah, jadi pembelajaran yang bisa kita lakukan di sini dalam kisah Abdurrahman bin Auf adalah bagaimana beliau adalah sosok orang yang tauhidnya luar biasa. Saking luar biasa tauhidnya, maka dia meyakini, ya, Allah sebagai pemberi rezeki, ya. Jadi dia nggak usah khawatir sama rezekinya. Dia mau nyumbangin berapa banyak hartanya dia nggak akan takut miskin, ya. Nggak akan takut miskin karena setiap pribadi orang itu sudah punya jatah rezeki masing-masing. Tinggal bagaimana kita mengambil rezeki itu. Ya. Jadi kalau dalam kenapa sih ada orang kaya, ada orang miskin? Itu hanya masalah distribusi aja. Ya. Ibaratnya nih, satu orang dapat rezeki 10 juta, ya, per bulan. Tapi ternyata dia cuma dapetin dalam sebulan itu cuma 3 juta. Berarti usaha yang dilakukan sama dia hanya mengambil 3 juta dari 10 juta. Berarti masih ada jatah berapa? 7 juta lagi, 7 juta lagi, ya. 7 juta lagi yang masih ada di takdir kita, ya. Allah ngasih rezeki nih, tetapin rezeki satu orang itu 10 juta. Kita baru ngambil 3 juta. Berarti untuk ambil 10 jutanya kita mesti usaha lebih giat lagi, ya. Diiringi dengan doa, ikhtiar, istiqomah, dan tawakal, begitu. Sehingga mendapatkan maksimal rezekinya, gitu. Jadi nggak semua orang itu punya rezeki yang masing-masing, ya. Dan itu pun untuk dijadikan sebagai ujian. Orang-orang yang ditakdirkan memiliki rezeki yang berkecukupan, ya, artinya miskin gitu, ya. Itu juga Allah kasih ujian. Ujiannya apa? Bagaimana menjadi orang yang sabar, bagaimana menjadi orang yang selalu berzikir walaupun keadaannya susah, gitu ya. Tetap menjaga ibadah, tetap menjaga tauhidnya, keimanannya, gitu ya. Dan orang-orang kaya pun juga diuji. Bagaimana dengan harta yang dimilikinya, dia nggak jadi orang yang sombong. Dia nggak jadi orang yang menindas orang-orang miskin. Bahkan dia menggunakan hartanya untuk kebaikan. Nah, ujian bagi Abdurrahman bin Auf adalah bagaimana dia menjadikan hartanya sebagai kontribusi dia sebagai seorang muslim, ya, seorang dai. Kontribusi terhadap Islam untuk menyebarkan Islam seluas-luasnya. Ya. Nah, bagi kita semua, antum semua yang hari ini walaupun masih SMA, nggak usah khawatir, ya. Harta yang antum keluarkan walaupun sedikit, ya, itu akan bernilai di sisi Allah, ya, apabila niatnya baik dan juga tujuannya baik, gitu ya. Jadi nggak usah takut, nggak usah khawatir, dan nggak usah nunggu kaya untuk berinfak, ya. Karena kita nggak pernah tahu rezeki yang kita punya itu sejauh mana. Bisa jadi dengan kita berinfak itu Allah akan bukakan pintu gerbang rezeki yang sangat besar, ya, dari arah yang nggak disangka-sangka. Kata Allah dalam Al-Quran surat At-Talaq, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ya. Barang siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan dia rezeki dari yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluarnya dalam setiap urusan. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan berikan dia rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Kalau nggak disangka-sangka itu ibaratnya misalnya gini, dia punya gaji tetap 3 juta selama sebulan. Berarti gajinya disangka atau nggak disangka-sangka? Nggak disangka-sangka, ya. Nggak disangka-sangka. Berarti itu bukan rezeki yang nggak disangka-sangka. Itu rezeki yang disangka-sangka. Nah, rezeki yang nggak disangka-sangka itu adalah rezeki yang lebih dari itu, ya. Yang kita nggak tahu jumlahnya berapa, tapi Allah kasih berdasarkan
usaha yang kita punya dan doa yang kita panjatkan, begitu ya. Jadi nggak usah takut ya. Dan ada hadis yang mengatakan bahwa ketika kita berinfak, maka sebenarnya nilai-nilai yang kita akan dapatkan itu 10 kali lipat minimal, ya. Minimal 10 kali lipat, ya. Bahkan bisa sampai 700 kali lipat. Kalau kita bayangin ininya ya, bayangin ilustrasinya gitu, ibaratnya kayak kita nabung di bank. Kita punya duit nih, ya, 100.000. Kita nabung 10.000 nih ke bank. Ya. Kemudian semakin banyak kita menabung, bank itu akan memberikan bonus. Ya. Bonusnya berupa hadiah-hadiah menarik, kayak misalnya mobil. Ya kan ada tuh ya, untung beliung beritama gitu ya, dapat rumah, dapat mobil dan sebagainya. Nah, itu pun nggak murni pemberian, gitu ya. Itu pun adalah hasil dari bunga, hasil dari riba. Ya. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala itu ibaratnya kayak kita harta yang kita punya itu kan milik Allah ya. Kita punya duit 100.000 nih, semuanya milik Allah. Ya. Cuman Allah kasih challenge buat kita. Ya. Challenge-nya adalah maukah kamu mengembalikan harta itu, ya, yang punya Allah itu dikembalikan pada Allah dengan kerelaan hati, dengan niat yang ikhlas karena Allah Ta'ala. Kalau kamu ikhlas ngelakuinnya, maka uang itu akan dikembalikan kepada kamu 10 kali lipat minimal. Ya, jadi kalau misalnya punya 10.000, 10.000-nya diinfakin kepada Allah, maka Allah akan balikin 100.000. Ya. 100.000-nya diinfakin, Allah akan balikin sebanyak berapa? 1 juta gitu ya. Nah, itu adalah kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal seharusnya kalau kita pinjam duit nih misalnya nih, kita pinjamin duit ke teman kita. Lo gue pinjemin duit ya 10.000 gitu ya. Besok balikin. Nah, ketika dia balikin duit ke kita, kan nggak ada, kita nggak usah ngasih ke dia lagi kan, gitu ya. Tapi Allah nggak kayak gitu. Bagi orang-orang yang mau rela hatinya menginfakkan, mengembalikan hartanya pada Allah, Allah akan kasih bonus, ya. Padahal nggak perlu tuh Allah kasih bonus, karena kan itu harta milik Allah, ya. Kita balikin harta doang kepada Allah. Tapi karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya, orang yang berani dengan challenge itu, dia akan dapat bonus, ya. Bonus yang lebih daripada yang kita infakkan. Ya. Pertanyaannya, percaya nggak kita sama itu? Ya. Berani nggak kita ngelakuin hal itu? Ya. Dan bagaimana kita sudah melihat contoh sahabat-sahabat Nabi yang berani ngelakuin itu. Tinggal bagaimana kita mencontohnya. Ya. Jadi ya, jangan nunggu kaya untuk bersedekah, tapi bersedekahlah dan kemudian engkau akan kaya. Insya Allah begitu. Jadi teman-teman, semoga apa yang Anda sampaikan di sini bisa diterima baik-baik dengan teman-teman semua dan diambil ibrohnya gitu ya, diambil kebaikannya dan dibuang hal-hal yang buruknya. Dan Anda mohon maaf jika belum maksimal dalam menyampaikan, dan semoga teman-teman yang hadir di sini bisa menjadikan Sirah Nabawiyah sebagai pedoman dalam melaksanakan amal-amal unggulan gitu ya. Silakan kalian pilih yang mana kalian yang paling cocok dengan kalian. Kalau kalian suka bisnis, contohlah Abdurrahman bin Auf ya. Kalau kalian suka dagang ya, ataupun suka jual beli gitu ya, contohlah Abu Bakar As-Siddiq misalnya. Ya, kalau kau suka bela diri, ya contohlah Khalid bin Walid ataupun Umar bin Khattab dan sebagainya. Ini banyak sekali contoh-contoh yang bisa kita lakukan, dan jangan malah kita mencontoh figur-figur yang nggak punya faedahnya, misalnya artis TikTok, gitu, artis Instagram, ya, yang mereka sebenarnya nggak memberikan keteladanan sama sekali. Tapi karena mereka terkenal, orang-orang banyak yang ngikutin, fashionnya diikutin, gaya hidupnya diikutin dan sebagainya. Ini suatu hal yang sangat miris. Ya, bahkan ada banyak challenge di sosial media yang mempertanyakan tentang pengetahuan mereka tentang Islam. Ya. Ternyata jauh lebih tahu tentang dunia keartisan daripada keislaman. Nah, ini yang khawatir. Ya, padahal Islam itu nggak kekurangan tokoh, nggak kekurangan figur. Ya.
Orang lebih kenal pemain bola daripada sahabat-sahabat Nabi. Orang lebih kenal sama artis-artis zaman sekarang daripada pahlawan-pahlawan zaman dulu. Nah, ini jangan sampai kayak gini anak rohis ya. Anak rohis harus bisa menjadi teladan, ya. Bahkan bisa menyampaikan pada orang-orang di luar rohis, ya. Ini loh sahabat-sahabat Nabi yang kemudian bisa kita contoh. Mereka adalah superhero-superhero yang bisa kita teladani dan bisa kita ikuti. Ya, yang sangat besar perjuangannya, sangat besar keteladanannya, ya, dan patut kita contoh dibandingkan tokoh-tokoh ataupun figur-figur dunia maya yang kemudian mereka tidak mencerminkan nilai-nilai positif. Banyak yang kena narkoba, banyak yang berzina, banyak yang minum minuman keras, ya. Dan mereka bangga dengan hal itu, ya. Lihat di Instagramnya dia sedang sama pacarnya di hotel misalnya. Nauzubillah min zalik, ya. Banyak banget kayak gitu dan jadi contoh dan jadi banyak followersnya, gitu ya. Ini kira-kira nih kalau misalnya para tokoh-tokoh Nabi itu, tokoh-tokoh sahabat Nabi itu punya akun Instagram, kira-kira berapa followersnya gitu ya? Apakah mereka terkenal itu, ya, dibandingkan orang-orang itu? Nah, ini pertanyaan buat kita semua, ya. Baik ya, itu aja dari aneh. Semoga kita bisa diskusi lebih lanjut di tanya jawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron kepada Bang Mujahid yang telah menyampaikan materinya. Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi yang tadi disampaikan oleh Bang Mujahid? Saya mau izin bertanya, Bang. Ya. Abdurrahman bin Auf itu dia jualan apa sih barangnya? Maksudnya kan orang kan ada yang jualan sayur atau ada jualan apa. Abdurrahman itu kok bisa kaya banget ya? Emang barang yang dijual tuh apa sih, Bang? Cek. Ya, izin jawab ya. Jadi orang-orang Arab itu, kalau kita lihat dari Jazirah Arab, itu kan daerah yang banyak orang transit gitu ya. Karena kan ada kota Mekah, ada Ka'bah, yang mana dari zaman dulu sudah jadi sebagai tempat kunjungan orang-orang dari luar daerah, luar negeri, ya. Apalagi orang-orang yang menganut agama Abrahamik, agama Samawi ya, dari Nasrani, ya, Yahudi, ya. Kemudian orang-orang Arab zaman dulu itu adalah mereka terbiasa untuk melakukan tawaf di Ka'bah sebelum Islam datang, gitu ya. Maka orang-orang Arab itu, khususnya orang-orang Mekah, orang-orang Mekah ya, itu menjadikan sebagai daerah bisnis tuh, ya. Makanya dagangannya itu nggak jauh-jauh dari souvenir, kemudian makanan-makanan khas daerah itu ya. Ataupun banyak juga yang jual kain, ya, kain-kain sutra, kain-kain Romawi ya, kain-kain Arab dan sebagainya. Jadi daerah banyak yang dijual itu banyak ya. Karena Mekah itu daerah wisata, daerah yang banyak dikunjungi orang, transit ya. Jadi nggak jauh-jauh dari itu, jual kain, jual makanan minuman khas gitu ya, ataupun barang-barang pokok kayak gitu. Sama lah kayak kita sebenarnya. Ya. Sebenarnya kaya atau enggaknya itu kan bukan dari apa yang didagangin ya, tapi bagaimana dia mengelola ekonominya, mengelola hasil usahanya. Ada orang yang bisnis agen misalnya, agen warung. Atau gini deh, kita bayangin orang jual somai, ya, pakai gerobak kan, somai. Dia jualan selama 10 tahun. Dari awal dagang sampai 10 tahun itu masih jualan somai aja. Ya. Sedangkan ada lagi saingannya, ya,
yang setiap tahunnya ngelakuin ekspansi, perluasan, ya. Dia punya modal berapa nih, ya. Disisihin, ditabungin sampai akhirnya dia bikin cabang baru, ya. Tokonya digedein, tepat beli ruko, beli tempat untuk makan-makan somai, kemudian bikin franchise, ya. Jadi dalam waktu 10 tahun itu dibangun franchise. Yang tadinya orang pertama ini cuma punya satu tempat di situ-situ aja, dengan dagangan yang cuma gerobak aja. Orang yang kedua ini dia punya tadinya awalnya cuma punya gerobak doang, dia sekarang udah punya ruko, udah punya cabang-cabang di mana-mana. Ya. Alhasil penghasilannya pun akan berlipat eksponensial, ya, itu berpangkat-pangkat gitu ya. Dan udah gitu dia main, misalnya kalau dalam sekarang itu kan orang pada suka main saham gitu ya. Tapi ini saham yang halal ya. Ya. Investasi, naruh modal di mana-mana. Ya. Orang-orang Arab juga punya banyak tanah ya. Tanah diwakafin gitu ya. Ataupun tanahnya itu bisa jadi diberikan, ditanamin pohon ataupun tanam-tanaman yang subur, kemudian hasil tanamnya itu dijual lagi ke pasar kayak gitu ya. Sehingga hasil dagangan itu berlipat-lipat ganda sesuai dengan hasil panennya. Begitu. Jadi kaya atau enggaknya orang itu bukan dari apa yang dijual, tapi bagaimana dia mengelola ekonominya. Makanya dikatakan sebagai businessman. Ya, orang yang bisa mengatur ekonomi, yang mengatur dagangannya, sehingga bisa dibilang itu adalah pengusaha, bukan sebagai wirausaha biasa, tapi pengusaha. Begitu. Nah, ini juga kita bisa contoh tuh teman-teman, ya. Jadi kita bisa dagang, tapi sebagai seorang wirausaha kita harus berkembang. Ya bukan stagnan aja gitu, dari awal dagang sampai sekarang masih itu aja. Ya, tapi berkembang, kemudian ada tabungan yang bisa kita investasikan di masa depan, ya. Bahkan bisa berlipat-lipat ganda. Begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau niru gaya hidupnya Abdurrahman bin Auf, jangan tiru apa yang didagang sama dia, tapi bagaimana cara dia untuk mengelola dagangannya. Ya. Contoh kayak misalnya Rasulullah kan pedagang juga ya. Rasulullah itu lebih mengutamakan banyaknya order ya daripada banyaknya keuntungan. Ya. Ini hampir sama kayak prinsip orang-orang Cina ya. Biarin harganya agak murah ya, tapi yang beli banyak. Sehingga balik modalnya cepat. Ketika balik modal cepat, dia akan beli modal lagi, dijual lagi gitu ya. Repeat ordernya banyak, jaringannya makin luas, sehingga bisa ekspansi kayak gitu. Dibandingkan untungnya banyak, tapi yang beli dikit, jaringannya sedikit, dan kemudian nggak bisa ekspansi. Nah itu ya, contoh yang bisa kita ambil dari Rasulullah dan Abdurrahman bin Auf. Begitu ya teman-teman. Bang, saya mau nanya lagi Bang, kalau kafilah dagang tuh kayak gimana sih? Kan orang Arab kafilah dagang. Iya, ya? kafilah dagang. Kan mereka juga punya kafilah dagang. Itu termasuk strategi jualan atau bukan? Nah, ini bisa kita lihat di surat Al-Quraish. Apa tuh ininya? Ila fi Quraish, ila fihim rihlatas syita'i was-shaif, ya. Nah, orang-orang Quraisy itu mereka biasa rombongan dagang. Kafilah dagang itu rombongan dagang ya. Rombongan dagang itu adalah mereka berdagang rihlatas syita'i was-shaif. Berjalan-jalan dari musim dingin ke musim panas. Daerah yang dingin ke daerah yang panas. Itu biasanya maksudnya adalah Yaman dan Suriah, ya. Kalau nggak salah itu ya, Yaman dan Suriah. Jadi mereka biasa berdagang kedua tempat itu. Ya, orang Quraisy pergi ke sana. Ibaratnya nih kayak orang pasar gitu ya, ke Keramat Jati, ya, dagang di situ, nanti setelah itu pulang kayak gitu. Jadi mengambil keuntungan di satu daerah, satu wilayah dagang kayak gitu. Jadi rombongan dagang itu bareng-bareng tuh, ya. Kayak Rasulullah sama Abu Bakar As-Siddiq kan pernah tuh satu rombongan dagang tuh, ke Syam, ya. Nah, itu rombongan dagang namanya. Jadi orang-orang Arab biasa kayak gitu. Ya. Jadi dia nggak jemput bola bahasanya gitu. Ya. Kalau orang kan ada yang jualannya itu nunggu orderan kan. Siapa nih yang mesen? Nah kalau orang-orang Arab itu biasa jemput bola, datengin aja pasarnya, gitu ya. Nah itu orang-orang rombongan dagang. Jadi datang nih rombongan dagang, kafilah dagangnya ke Syam.
Nanti dagang setelah dapat untung balik lagi ya, berapa hari balik lagi kayak gitu. Jadi begitu orang-orang Arab dagangnya begitu ya. Apalagi kan orang-orang Arab itu punya relasi tidak pernah dikuasai oleh satu kekuasaan ya. Kan dulu kan ada dua kekuasaan ya. Ada Romawi, ada Persia. Nah, orang Arab itu bisa main kedua-duanya ya. Karena orang-orang Arab itu bukan jajahan dari kedua-duanya. Orang-orang Arab itu adalah orang yang bebas. Ya, mereka adalah kelompok dagang yang bisa kemana aja. Makanya ada orang yang dagang ke Romawi, ada orang yang dagang ke Persia. Ya, dan nanti balik lagi tuh. Orang yang tadi dagang ke Romawi dia pergi ke Persia kayak gitu. Jadi sangat fleksibel untuk berdagang. Karena mereka tidak dijajah. Ya, tidak dijajah oleh imperium manapun begitu. Makanya ada yang namanya istilah kelompok dagang ataupun rombongan dagang atau kafilah dagang. Gitu ya. Oke Bang, makasih Bang. Ada lagi? Di sini siapa aja yang pengen punya cita-cita jadi pengusaha? Ada? Saya. Wih, mantap. Mau dagang apa? Hasil Mau usaha bumi. apa? Hasil bumi. Kayak sayur-sayuran. Wih, mantap. Hasil bumi ya. Mantap. Jadi kalau jadi pengusaha itu harus punya mental baja ya. Mental baja itu mau ditonjok berkali-kali nggak penyok kayak gitu ya. Ini baja nih, mental baja. Nah itu pelajarin tuh ya, mental baja kayak gimana. Karena ada juga orang yang nggak punya mental usaha ya. Jadi makanya kan orang dalam bisnis itu kan bagi-bagi tugas ya. Ada yang bagian produksi, ada yang bagian promosi, ya. Ada yang bagian manajer ya. Kalau manajer cuma bisa ngelola doang. Ya ini ngelola gimana nih? Strateginya gimana dan sebagainya. Kalau promosi gimana supaya barangan itu dikenal oleh orang banyak. Nah, itu masing-masing punya keahlian beda-beda tuh, ya. Ada orang yang jago promosi tapi nggak jago memanage orang kayak gitu ya. Ada orang yang jago manage orang tapi nggak jago dagang. Ada yang orang yang jago produksi tapi nggak bisa jualin kayak gitu. Nah, itu saling kerjasama tuh. Disebutnya sebagai pengusaha gitu. Pengusaha kopi nggak mesti suka kopi loh ya. Yang penting dia punya sense of business gitu ya, punya rasa dalam berbisnis. Jadi bisnis apa aja bisa asalkan punya kemauan dan punya ikhtiar yang besar gitu. Ada lagi yang pengen jadi pengusaha? Kalau dulu aneh di Rohis tuh pernah jualan pulsa ya. Jualan pulsa ke anak-anak SMA. Tapi akhirnya bangkrut ya karena banyak yang ngutang. Ya. Banyak yang ngutang jadi nggak bisa beli modal, nggak bisa beli deposit ya. Akhirnya bangkrut gitu. Nah, orang-orang pengusaha itu nggak bisa sekali dua kali dagangnya. Ya, jadi karena kegagalan itu adalah sahabatnya pengusaha. Gagal itu udah jadi sahabat lah ya. Semakin banyak gagal, semakin banyak pengalaman, maka semakin besar harapan, gitu ya. Kalau orang sekali gagal dia udah rontok, ya udah nggak niat lagi usaha, maka dia emang nggak cocok jadi pengusaha, gitu. Oke, ada lagi yang mau nanya atau mau sharing? Ini anak-anak noise cuma 11 orang apa gimana? Ada banyak Bang, cuman nggak tahu lagi tidur kali. Udah Sabtu, hujan ya kan? Banjir nggak? Di sini di Minangkabau nggak Bang? Nggak ya? Alhamdulillah nggak banjir. Kemarin ada di daerah Tebet tuh banjir. Sampai betis lah.
Tapi alhamdulillah setelah hujan selesai cepat surutnya. Ya, jadi kita juga diuji juga ya untuk jadi pembelajar, untuk jadi anak rohis itu juga harus punya jiddiyah yang kuat ya, untuk belajar. Ya. Karena pertemuan kita kan setiap Sabtu gitu ya. Udah setiap Sabtu hari libur, terus waktunya kita istirahat nonton Doraemon dan sebagainya. Kita diminta untuk mikir, untuk ikut kajian dan sebagainya. Maka beruntunglah teman-teman yang hadir di sini untuk berniat yang ikhlas karena Allah, kemudian niatnya menuntut ilmu, insya Allah akan dapat berkahnya, insya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi PR-nya adalah apa yang disampaikan di sini jangan sampai berhenti di kamu, tapi disampaikan juga ke orang-orang yang nggak datang hari ini, ya. Ke teman-teman rohis yang lain, ya. Ke teman-teman yang bukan rohis pun juga disampaikan, nggak apa-apa. Ya, karena ini sifatnya adalah umum, sifatnya adalah pengetahuan, wawasan. Jadi bisa disebar kemana aja. Ada lagi yang mau sharing atau tanya? Silakan. Ada? Ini ngomong-ngomong ikhwannya pada kemana? Ada di chat, Bang. Oh, ada yang nanya. Assalamualaikum Bang. Afwan, Anda ingin tanya, bagaimana caranya agar kita konsisten dalam melakukan hal yang kita suka atau fokus? Caranya gimana supaya kita konsisten? Kalau orang konsisten, dia akan buktikan dengan manajerial yang baik. Ya. Jadi kalau kamu punya favorit ya, hal yang mau difokusin, bikin rencananya, bikin rancangannya. Ya. Misalnya apa coba, Farhan? Orang yang konsisten Bang contohnya. Ya, misalnya tentang apa? Hal apa Misalnya yang mau difokusin? misalkan kayak aneh nih Bang, aneh kan pengen karena lagi pandemi gini kan aneh kan jarang keluar nih Bang, jarang keluar. Jadi Ya, aneh pengen fokus buat gimana sih biar apa berat badan aneh turun biar aneh menjaga pola makan. wih, mantap. Iya. Nah, ini juga Anda juga pengen tuh kayak gitu. Tapi Anda nggak fokus ya. Nah, kalau kamu udah merasa itu harus difokusin, ya, maka kamu antum mesti bikin rancangannya, ya, rencana. Misal dari pola makan, ya, pola makan kayak gimana, kemudian pola tidur, ya, kemudian suplemen tambahan, kemudian olahraga, itu kan hal-hal yang jadi ketika kamu mau fokus sesuatu, kamu mesti cari tahu hal-hal apa aja yang kira-kira menunjang apa yang kita pengen fokusin. Tadi misalnya contohnya kamu pengen ngurusin badan ataupun bikin badan gitu ya, jadi berotot atau gimana, atau mencari tahu ya, kira-kira apa aja yang membuat badan itu kurus. Tadi misalnya menjaga pola makan, catat tuh semua, catat di buku hal-hal yang menunjang diet, penurunan berat badan. 1A, 2, B, 3, C dan sebagainya. Catat semuanya. Kemudian setelah itu bikin schedule. Ya, bikin schedule. Schedule yang kita taatin dan kita pengen fokusin, konsistenin. Misalnya, setiap pagi jam sekian makan telur rebus misalnya. Nanti minumnya apa? Jus, buah dan sebagainya. Nanti siangnya makannya apa? Ya. Karbohidratnya sekian, berapa kalori dan sebagainya. Semua dicatat dan semua dijadwalkan. Ya. Kita belajar untuk rapi dalam segala urusan, tersusun rapi gitu ya, profesional. Jadwalin, kemudian kita coba konsistenin. Gitu ya. Karena kalau misalnya dijadwalin, direncanain doang tapi nggak dieksekusi, maka sama aja bohong. Gitu ya. Cuma jadi impian aja. Gue pengen kurus pengen kurus. Tapi nggak niat buat kurus,
mungkin niat kurus tapi nggak mau ngelakuin olahraga misalnya, ya udah nggak akan jadi kurus kayak gitu. Jadi poinnya adalah kalau kita mau konsisten dalam hal itu, maka pertama cari tahu. Ya, kalau dalam jurnalistik itu kita cari tahunya kalau mau lengkap ya 5W1H. Apa aja tuh 5W1H? What, why, What, who, where, why, where, when, sama how. satu lagi ada W lagi. Who ya, who, satu lagi how. Nah, 5 itu kita cari tuh. 6 itu kita cari. Apa yang dimaksud dengan badan kurus ya. Kemudian ciri-cirinya gimana? Ya. Manfaatnya apa bagi kesehatan? Sehingga kita memperbanyak motivasi itu. Ya. Nih kalau kita kurus nanti kita gini gitu ya. Sehingga kita punya motivasi, ayo kurus yuk gitu. Ayo olahraga dan sebagainya. Sehingga ada motivasi. Karena kalau cuma keinginan doang karena satu hal ya, itu nggak terlalu kuat untuk buat kita bertahan ya. Sama halnya dengan kita di Rohis misalnya ya, buat apa sih gue di Rohis ya, kalau niatnya cuma satu misalnya pengen ketemu teman ya, maka ketika teman-temannya pada nggak datang, dia nggak akan datang Rohis ya, karena niatnya satu, yaitu nyari teman. Tapi kalau niatnya nambah, nyari teman juga, kemudian belajar juga ya, maka walaupun temennya nggak datang dan ada pembelajaran di situ, dia akan tetap bertahan. Jadi tambahlah motivasi itu. Jadi kalau kamu mau konsisten, perbanyaklah alasan untuk antum menyukai hal itu. Jadi why-nya kenapa? Ya, why-nya dicari. Kenapa gue mesti suka itu? Manfaatnya apa buat gue? Ya. Dibikin yang banyak tuh. Ya. Manfaat badan kurus 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Sehingga kalau kita lemes ataupun kita mulai kehilangan fokus, baca lagi tuh. Ya. Oh iya, gue harus tetap stay nih di di niat gue nih. Karena kalau misalnya gue nggak ini, gue akan kehilangan banyak hal ini kayak gitu. Jadi perbanyaklah motivasi, perbanyaklah why. Kenapa kamu ngelakuin hal itu? Yang kedua adalah perjelaslah how. Ya, bagaimana caranya? Karena kalau caranya nggak jelas, antum nggak akan nyampe ke tujuan. Ya, ibaratnya gini. Kalau kamu mau pergi dari SMA 43 ke Pasaraya Manggarai, lewat mana aja? Ya, ada 3 cara, misalnya pertama lewat Gang Lontar, ya. Ada juga yang lewat Gang Minangkabau, ya. Ada juga yang lewat macam-macam gitu ya. Dibikin tuh 3-tiganya tuh how-nya. Nah, kalau how-nya yang pertama itu jalannya itu buntu misalnya atau banjir, bisa lewat jalan lain, ya. Jadi kalau how-nya udah jelas, kita akan nyampe ke tujuan. Tapi kalau di mana mau ke Pasaraya Manggarai, itu situ tuh, gitu ya. Lewat situ tuh. Ya. Nggak tahu kan kita mau kemana, belok kanan, belok kiri nih, gitu ya. Tapi kalau udah jelas, dari 43 tuh lurus, nanti setelah ini belok kanan, belok kiri, nanti ketemu ini patokannya, lurus lagi, dan sebagainya. Itu kan jelas ya. Ketika sudah jelas jalannya, kita bisa ngikutin, ya, step by step-nya. Gitu. Jadi tadi pertama perjelas perbanyak why-nya, kedua perjelas how-nya, ya. Yang ketiga adalah apa lagi ya? Yang ketiga action, ya. Karena kalau udah punya alasan, ya, kemudian udah punya tujuan, udah tahu caranya gimana, tapi nggak dilakuin, sama aja bohong gitu ya. Nggak akan nyampe ke tujuan gitu. Lo mau ke Pasaraya, ini caranya gini nih. Ya, kenapa gue mesti Pasaraya? Ini caranya. Kenapa gue mesti ke Pasaraya? Bla 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 bla. Caranya gimana? Bla 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 bla. Ya udah tahu kan? Ya udah gue rebahan deh gitu. Nggak akan nyampe ke tujuan. Tapi kalau action, oke, gue jalan sekarang, OTW itu. Nyampe ke tujuan. Kayak gitu. Jadi itu ya. Kalau dari aneh begitu. Caranya kalau mau konsisten, pelajarin alasan apa aja, perbanyak alasan apa aja yang membuat kita harus ngelakuin hal itu. Yang kedua, perjelaslah bagaimana cara kita mencapainya, ya, tujuannya apa.
Yang ketiga adalah do it, ya, lakukan, ya. Sekarang atau tidak selamanya. Nah, mantap ya. Now or never. Gitu ya Farhan ya. Ya baik Bang, syukron Bang atas jawabannya. Oke. Ada lagi? Betul. Bang, ada yang mau nanya Bang. Siapa nih? Yahya Bang. Ya, silakan. Kan Rahman bin Auf kan tuh kan pandai banget ya Bang ya dalam mengelola perdagangan gitu Bang. Nah itu Ya. di dalam mengelolanya itu pernah belajar sama seseorang apa bisa sendiri gitu Bang. Ya. Kalau tadi kan kita lihat dari sirahnya itu beliau banyak belajar dari ayahnya, ya. Jadi biasanya memang orang Arab itu terinspirasi pertama kali dari ayahnya. Karena ayah itu merupakan sosok yang sangat urgen dalam Arab. Ya, kenapa? Karena Arab itu memiliki nasab kan. Nasab itu dinilai dari ayahnya bukan dari ibunya. Ini namanya nasab patrilineal. Ya. Kalau di Padang itu kan di Minang ya, kalau ini koreksi aja ya kalau nggak salah ya. Itu kan pakainya matrilineal ya, dari ibu. Nah, kalau di dalam Arab itu patrilineal dari ayah. Jadi banyak banget kebiasaan orang-orang itu menyontoh dari bapaknya, dari ayahnya. Dan nggak menutup kemungkinan juga nanti belajar dari orang lain. Ya. Karena kan mereka berserikat ya. Tadi serikat kafilah dagang itu kan serikat ya, serikat dagang. Ya mereka mungkin saling sharing, saling menginspirasi, saling bertukar pikiran, ya, saling mencontoh dan sebagainya. Jadi semua itu pastinya mencontoh dari sosok ayah atau dari hasil sharing dengan sahabat-sahabatnya, atau memang dari dirinya sendiri memang sudah punya bakat untuk berusaha, bakat untuk jadi pengusaha, begitu. Jadi kalau misalnya kita belum punya bakat buat jadi pengusaha, banyak-banyak sharing, ya, banyak-banyak cari tokoh ataupun cari figur yang bisa kita contoh. Ya, dari itu kita bisa memupuk bakat yang kita miliki. Ya. Ada juga orang yang punya bakat tapi nggak sukses usaha. Ya. Kenapa? Karena jaringannya kecil. Ya. Dia punya bakat nih dagang, tapi dia nggak mau nyari serikat. Dia nggak mau berhubungan dengan orang lain, bersosialisasi. Dia nggak mau nyari tokoh untuk jadi sebagai panutan. Ya mau nggak mau dia nggak akan berkembang. Bakatnya akan terpendam, begitu. Tapi kalau bahkan orang yang nggak punya bakat sekalipun dalam berusaha, dalam menjadi pengusaha, ketika dia punya jaringan yang luas, ketika dia punya kegigihan, maka dia bisa jadi pengusaha sukses, gitu. Tinggal pilih kamu yang mana, gitu ya. Kamu orang yang berbakat dan punya jaringan yang luas, atau sebaliknya kayak gitu. Jadi itu ya, Ane kurang tahu persis ya. Abdurrahman bin Auf itu kayak gimana ketika berdagang, itu nyontoh siapa aja, Ane nggak tahu persis ya. Tapi yang jelas setiap orang ya yang punya profesi sebagai pengusaha pasti diantaranya seperti itu. Ya. Yang sudah pasti kan dia dari ayahnya, yang kedua dari teman-teman serikat dagangnya, kafilah dagangnya, yang ketiga dari memang bakatnya memang pengusaha. Gitu. Itu ya, Yahya. Bang, Anda mau nanya lagi Bang. Yahya udah tahu belum bakatnya apa? Kalau Anda sih masih nyari-nyari gitu Bang bakatnya Bang. Belum tahu yang pasti apa. Ya. Jangan lama-lama Anda mau nanya nyarinya. Bang? Iya Bang. Satu lagi Bang. Itu Abdurrahman bin Auf selama pedagang itu pernah mengalami kerugian atau ketipu nggak Bang? Kerugian, pastilah. Nggak ada satupun pengusaha yang nggak pernah rugi. Ya. Pasti pernah rugi. Itu udah Kalau jadi ketipu pernah nggak Bang? Kayak ketipu sama orang gitu. Kalau ketipuan ya kurang tahu deh. Ya. Kalau ketipuan ya kurang tahu karena itu kan tergantung dari. Tapi yang aneh baca sih kayaknya belum pernah deh. Ya. Karena emang dari Sirah Nabawiyah kan nggak pernah mendefinisikan secara detail bagaimana dia berdagang. Mungkin ada ya buku-buku khusus yang bisa dipelajarin tentang Abdurrahman bin Auf. Tapi aneh belum baca tuh hal itu. Ya. Tapi yang jelas rugi pasti pernah.
Ya, rugi pasti pernah. Kalau dari Bang Jai sendiri, ada cara nggak Bang biar dalam pedagang itu biar nggak ketipu Bang? Biar nggak ketipu, yang jelas kita mesti hati-hati gitu. Hati-hati sama ininya, sama yang beli dagangan kita ataupun supplier kita gitu ya. Kalau di era sekarang kan kita udah pakai pihak ketiga kan. Misalnya kita mau dagang, mau bikin dagangan, nama lapaknya di Bukalapak ataupun di Shopee misalnya. Nah, Shopee Bukalapak itu kan pihak ketiga, yang mana uang itu nggak langsung ditransfer ke orang pertama, ya, tapi lewat orang ketiga dulu, baru orang ketiga kalau udah terkonfirmasi dia sudah mendapatkan haknya, orang ketiga ini mengirimkan ke pihak pertama, begitu. Saya mau beli nih, mau beli susu kurma misalnya di online shop. Saya bayar tuh transfernya bukan ke penjual susu kurma, tapi transfernya ke Shopee. Nanti Shopee ini akan mengirimkan konfirmasi, ini udah bayar nih, silahkan dikirim barangnya. Barangnya dikirim, kita konfirmasi udah dapat barangnya, baru kemudian uangnya ditransfer ke penjual gitu. Itu untuk meminimalisir penipuan, ya. Salah satu caranya adalah dengan cara COD misalnya, ya. Kalau COD kan berarti kita ketemuan sama penjualnya. Nah, itu bisa tuh kita meminimalisir penipuan. Ya. Biasanya penipuan itu terjadi karena kita terkecoh, ya. Pokoknya jangan pernah kita ngelakuin transfer sebelum ada check out pembayaran, ya. Sebelum ada kwitansi. Nah, ini kalau langsung beli dagangan langsung ya. Makanya kan Indomaret itu kan dia punya slogan dagangan produk barang Anda gratis kalau kasir kami tidak memberikan stroke kan, ya nggak? Karena stroke itu jadi bukti pembayaran yang berharga gitu. Kalau nggak dikasih stroke ya berarti dagangan kita gratis, nggak bayar kayak gitu. Nah, itu untuk meminimalisir penipuan gitu. Jadi kalau misalnya kiatnya supaya kita nggak ketipu itu adalah kita mesti punya hitam di atas putih dalam setiap dagangan kita, dalam setiap urusan kita. Misalnya kita mau kerjasama ke pihak lain, jangan langsung iya aja gitu. Lo sharing profit ya sama gua berapa persen, 50% misalnya. Oke, deal gitu kan. Nah, ketika bilang deal itu harus ada hitam di atas putih. Ya, biasanya pakai materai. Sehingga kalau pakai materai itu bisa kita pidanakan kalau ada penipuan. Ya, tapi kalau misalnya nggak pakai materai, udah gitu nggak ada hitam di atas putih, ya udah uang angus tuh. Kita nggak bisa bawa ke polisi juga, gitu. Karena nggak punya legal standing, nggak punya dasar hukum kayak gitu. Begitu. Jadi kalau mau nggak ketipu ya tadi harus bisa memainkan hitam putih ya. Hitam putih itu maksudnya ada bukti ya, kertas, ada tulisan, ada tanda tangan, ada materai kayak gitu. Begitu ya. Bang, kalau cara kerjanya Redbird tuh gimana Bang? Apa? Redbird, rekening bersama, tahu gak Bang? Oh, rekening bersama kayak apa, OVO? Iya, maksudnya gimana sih Bang? Kalau misalnya pembayaran katanya pakai Redbird gitu. Ini kurang ngerti. Contoh Redbird-nya apa? Misalnya kayak OVO gitu, apa enggak? GoPay. GoPay. Ya itu sebenarnya kayak ini aja, kayak nyimpen duit aja. Kayak nyimpen duit, rekening bersama. Jadi dompet online ya. Dompet online. Nah, itu sebenarnya juga selagi dia terdaftar di OJK ya. Itu aman, insya Allah. Ya. Makanya kalau kamu mau daftar di rekening bersama gitu, pastikan dia sudah tervalidasi di OJK. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Itu yang memantau organisasi-organisasi yang menghimpun dana masyarakat, OJK. Ya, jadi kalau misalnya OJK-nya Rekbernya itu tidak terdaftar dalam OJK, jangan mau. Ya, jangan mau naruh duit di situ karena sangat berisiko. Ya. Tapi kalau ada OJK insya Allah aman. Ya. Kalau ada OJK pun juga kita mesti pelajari juga kira-kira ini ada unsur-unsur ribanya nggak? Ya.
Nah, kalau nggak ada unsur ribanya, oke, fine aja gitu. Karena sifatnya muamalah. Gitu. Tapi kalau misalnya ada unsur ribanya, ya kita harus nolak. Ya, kita nggak boleh ikut. Begitu prinsipnya. Ya. Apapun itu ya. Mau OVO kayak, mau GoPay kayak, mau Dana kayak dan sebagainya, bebas. Oke, Bang. Ada lagi? Ada lagi yang mau Apakah tanya ada atau lagi yang ingin sharing? bertanya? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin bertanya. Syukron sekali lagi kepada Bang Mujahid yang telah menyampaikan materinya. Sebelum menutup acara NKI pada pagi hari ini, dimohon untuk para peserta yang ada di sini untuk membuka kameranya karena akan dilakukan dokumentasi. Oke, siap-siap ya teman-teman, saya mau dokun. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekian, makasih. Baik, sebelum ditutup NKI pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan kalimatul hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Tidak lupa membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Tidak lupa membaca doa kafaratul majelis. Sekian dari Ane sebagai MC, kurang lebihnya mohon maaf. Sesungguhnya seluruh kesempurnaan hanya terletak pada Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan terletak pada Ane. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mujahid. Terima kasih, Bang. Syukron Bang Mujahid. Ya, phone ya. Pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.